mau mewawancarai Mami. Mami, hari ini aktivitasnya apa? Mami, hari ini aktivitasnya tadi pagi doa pagi. Terus habis itu kita sepedaan kan tadi? Sepedaan, terus Mami habis itu masak. Habis masak nyuci baju. Habis nyuci baju, beres-beres rumah, nyapu, ngepel, kasih makan ikan, kasih makan kura-kura. Terus habis itu mandi, makan. Terus sekarang kita mau bobo. Sebelum bobo kita Berdoa. Dadah. Selamat Siang Bunda. Hari ini Bunda aktivitasnya apa? Hari ini aktivitasnya Bunda nyuci, lipat-lipat baju, kasih makan cucu, nyapu, rekaman di gereja, terus setrika. Terima kasih. Sama. Tadi Mama seharian ngapain aja? Mama tadi bangun tidur itu jam 4:30, berdoa, terus Mama olahraga sebentar, terus Mama mandi, habis mandi nyuci baju dulu, nyuci baju dulu, terus ditinggal mandi, habis itu ibadah. Terus habis ibadah, pas bajunya selesai nyucinya kan masukin mesin toh. Terus Mama jemur baju. Habis jemur baju, terus beliin Grace sarapan. Habis itu terus Mama ikut seminar online tadi dari jam 8 sampai jam 2 siang. Habis itu kita kan tadi rencana mau ke tempat Eyang, ke Kota Gede, tapi Mama nyelesain kerjaan dulu sebentar. Mah, seharian tadi Mama ngelakuin apa aja? Bisa diceritakan? Oke. Tadi dari bangun tidur ya? Iya. Oke. Bangun tidur, Mama berdoa dulu. Habis itu terus ke kamar mandi, gosok gigi, terus bantu Simbah masak, nyiapin untuk kerja bakti. Setelah itu Mama mandi, terus nyiapin kebaktian di rumah bersama Simbah sama Bu Margito. Terus habis itu setelah kebaktian makan pagi, terus apa ini ya tadi itu? Oh iya, terus membersihkan rumah, membersihkan kamar mandi. Sudah selesai, tak lupa cuci tangan. Kembar datang. Mama dititipin kembar karena bundanya mau ke gereja. Terus Mama bermain sama kembar buat Play-Doh. Terus sekitar siang sampai siang, sekitar jam 12-an, kembar minta didongengin karena mau bobo rutinitas. Halo Mama. Halo Adi. Aku mau wawancara Mama. Apa aja sih kegiatan Mama hari ini dari pagi sampai malam? Oke, kegiatan Mama hari ini tadi bangun tidur, langsung ngerjain tugas PKK karena mau ada lomba. Jadi revisi-revisi, kemudian bangunin kalian untuk siap-siap sekolah online. Terus Mama bikin sarapan, bikin susu untuk kalian semua, untuk kakak-kakak, kamu dan adik-adik. Kemudian lanjut lagi ke tugas PKK tadi. Terus setelah itu sekalian mendampingi masih yang belajar bahasa Inggris. Kemudian lanjut dampingi adik lancang, ngerjain tugas-tugasnya. Kalau adik sudah mandiri ya, tadi ngerjain tugasnya sendiri. Setelah itu Mama jemur baju. Jemur? Langsung jemur aja. Itu tadi yang masukin ke mesin, yang cuci adalah Akong, jadi dibantu Akong. Jadi Mama tinggal jemur aja. Nah setelah jemur, Mama mandi, kemudian siap-siap untuk makan siang. Seperti jamnya makan siang, Mama ngapain adik, kemudian nemenin kalian makan siang, sekalian Mama makan siang. Kemudian setelah itu Mama berangkat ke guest house, nganterin handuk untuk tamunya. Nah sampai di sana komunikasi dengan tamunya karena dia tinggal selama 1 minggu. Nah, kemudian
Setelah itu mama pergi ke Gramedia untuk beli buku apa mah? Buku novel. Buku novel untuk mama. Apa kegiatan mama seharian ini? Tadi pagi bangun pagi terus masak, habis masak belanja, habis belanja nyuci baju, terus ngajarin adik belajar, terus habis itu sore tadi nyapu halaman, terus masak buat makan malam, terus lipat-lipat baju. Terima kasih, Ma. Sama-sama. Selamat pagi teman-teman. Shalom. Nah, sekolah minggu pagi ini ditemenin dengan Bunda Kiki dengan Kak Brigita. Shalom. Nah, kita sudah sapa teman-teman nih Kak Brigita. Sekarang kita sapa Tuhan Yesus yuk. Ayo. Musik. Mari teman-teman, kita memuji nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sama ini. Pagi ini Biru sama teman-teman mau sekolah minggu. Berkati kami Tuhan. Amin. Nah, kira-kira teman-teman di rumah bersukacita nggak ya? Pasti bersukacita. Kalau Kak Brigita bersukacita nggak? Iya. Iya. Nah, gimana kalau kita memuji Tuhan? Oke Bunda. Oke deh, kita mau menyanyikan lagu apa nih Kak Brigita? Oh, sukacitaku. 1, 2, 3. Musik. Ambil berdiri ya. Oh, sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku.
Bam 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 bam. Sekali lagi. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Bam 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 bam. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kira-kira ada yang masih ingat enggak ya sama lagu ini? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Aku masih ingat, Bunda. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Musik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oh 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 oh. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oh 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 oh. Oke, tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan. Halo teman-teman, selamat pagi, shalom. Ya, semoga teman-teman hari ini tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Teman-teman, marilah kita bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini. Ya, semoga teman-teman hari ini bersama-sama dalam keadaan yang sukacita. Teman-teman sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Ya, kalau sudah siap, mari kita siapkan diri untuk berdoa kepada Tuhan, karena saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tadi teman-teman sudah bersama-sama memuji nama Tuhan dengan bernyanyi bersama siapa ya tadi yang mimpin nyanyi, teman-teman? Mbak siapa? Mbak Kiki. Oke, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu, teman-teman. Sudah siap? Ya. Sikap berdoa yang baik. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Terbukti saat ini kami semua anak-anak sekolah minggu, Engkau masih mempertemukan melalui daring untuk mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya. Berkati kami ya Tuhan, supaya mampu mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh. Amin. Terima kasih teman-teman. Iya, teman-teman tadi sudah berdoa. Baik, kalau sudah berdoa, mari teman-teman siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama. Bursi akan membacakan, teman-teman bisa menyimak, mengikuti bacaannya. Silakan teman-teman siapkan Alkitabnya. Bu Sri tunggu. Iya, teman-teman sudah menyiapkan Alkitabnya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita cari Yesaya 50. Yesaya 50 ayatnya yang keempat sampai 9a.
Bu Sri akan membacakan untuk teman-teman semua. Ya, siap ya teman-teman? Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak berontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikian teman-teman. Baik teman-teman, tadi teman-teman sudah mendengarkan bacaan dari Yesaya. Mari kita sama-sama mendengarkan ceritanya tentang Yesaya. Mari kita sama-sama siapkan. Kalau duduknya sudah mungkin sudah capek, teman-teman mari siapkan duduknya yang enak dulu supaya teman-teman bisa mendengarkan dengan nyaman. Ya, oke teman-teman. Teman-teman, apakah teman-teman masih semangat untuk belajar daring, belajar dari rumah, teman-teman? Oke, iya, teman-teman sekarang masih belajar di rumah. Teman-teman juga sekarang masih ada banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan ketika belajar di rumah. Walaupun di rumah, teman-teman sama saja itu sekolah. Cuma tempatnya di rumah masing-masing karena saat ini masih pandemi belum selesai. Jadi teman-teman belajar dari rumah, tapi tetap saja itu masih sekolah. Nah, kalau anak-anak sekolah itu anak sekolah ada gurunya. Nah, anak-anak yang sekolah itu namanya apa? Bisa namanya siswa, bisa namanya murid ya. Teman-teman yang sekolah disebut namanya adalah seorang murid. Nah, teman-teman, apa ya tugasnya seorang murid kira-kira? Ya, ada yang tahu? Iya, tentunya kalau murid itu tugasnya adalah harus belajar. Boleh main? Boleh, tapi ada waktunya. Tapi yang jelas adalah belajar. Kemudian selain belajar apa? Harus mentaati aturan yang ada di sekolah. Mentaati ibu guru dan bapak guru. Juga mentaati kesepakatan yang sudah dibuat oleh teman-teman bersama teman-teman sekelasnya mungkin, bersama gurunya juga. Itulah adalah tugas seorang murid, mentaati guru yang ada di sekolah, juga mentaati semua kesepakatan yang sudah ada. Oke teman-teman, sama seperti di cerita Alkitab tadi, ada tadi siapa tokohnya? Ada Yesaya. Ya iya, Yesaya juga seorang murid. Yesaya adalah muridnya Tuhan Yesus. Ya, Yesaya dia juga seorang murid yang sama seperti teman-teman.
dia mempunyai seorang guru, tapi gurunya adalah Yesus. Ia selalu mentaati dan setia dengan perintah Tuhan Yesus. Apapun yang diperintahkan Tuhan, Yesaya akan selalu melaksanakan. Apakah teman-teman sudah seperti Yesaya, selalu melaksanakan tugas dari guru? Bagus. Oke, nah tugasnya Yesaya apa? Kok Yesaya kok jadi murid Tuhan Yesus? Punya tugas dari Tuhan Yesus? Ada teman-teman. Tugasnya Yesaya adalah menegur orang-orang yang bersalah. Kemudian juga menyatakan kebenaran. Coba kira-kira susah apa gampang ya pekerjaan Yesaya? Wah, ternyata berat sekali pekerjaan yang seperti ini. Karena apa? Harus menegur orang yang bersalah. Kira-kira teman-teman berani enggak kalau menegur temannya yang bersalah? Harus berani. Ya, yang penting teman-teman menegurnya dengan cara yang baik-baik, tidak bentak-bentak, kemudian tidak dengan cara yang tidak begitu. Ya, ingatkan saja, umpamanya namanya siapa ya, kira-kira Boni. Boni, maaf, tadi kamu sudah melakukan ini. Bilang saja, tegurlah dengan cara yang baik. Tentu teman-teman akan menerima dengan senang hati dan tidak akan tersinggung. Oke, baik, kita lanjut lagi dengan Yesaya. Kembali ke Yesaya. Nah, karena Yesaya adalah murid Yesus, dia adalah tugasnya menyatakan kebenaran dan menegur orang-orang yang bersalah. Iya. Kira-kira Yesaya mengalami apa ya ketika menjalankan perintah Tuhan? Ternyata tidak gampang, ternyata sangat berat. Kadang-kadang dihina, kadang-kadang diejek, bahkan dipermalukan di depan banyak orang. Kemudian pernah juga loh, kadang-kadang sampai disakiti, dinodai, sampai diludahi juga teman-teman. Gimana kira-kira kalau teman-teman sampai merasakan hal seperti itu? Sedih tidak teman-teman? Sedih tentunya, marah, iya sangat marah di sini. Tapi Yesaya tidak merasakan seperti yang kita rasakan. Karena apa teman-teman? Karena Yesaya percaya bahwa Tuhan akan menolong. Jadi Yesaya berserah, sudah tetap berusaha bertahan apapun ejekan orang-orang. Tetap tidak malu untuk menyampaikan kebaikan. Tetap tidak takut untuk menegur orang-orang di sekitarnya yang melakukan kesalahan. Ya, kemudian dia tidak akan sembunyi, tidak akan menutupi mukanya ketika ada orang lain mau meludahi, maaf. Tidak, dia tidak pergi, tetap tenang saja begitu, dan tidak akan lari ketika ada orang yang mengejar-mengejar akan menyakiti dia. Itulah Yesaya. Apakah kita bisa teman-teman? Berusaha, tapi tentunya sekarang tuh sudah tidak seperti yang Yesaya rasakan dulu. Kita sudah lain karena masanya, waktunya, keadaannya juga berbeda. Tapi kita pantas untuk mengetahui bagaimana sikap Yesaya ketika harus melaksanakan perintah Tuhan. Baik, mari kita lanjutkan lagi teman-teman. Teman-teman sudah merasa capek badannya? Mungkin kakinya kesemutan? Silakan sekarang betulkan lagi duduknya yang enak, yang nyaman. Dah, oke, Bu Sri tunggu. Ya, silakan teman-teman. Boleh digerakkan biar enggak kesemutan. Baiklah, oke.
seperti tadi Bu Sri sudah menyampaikan bahwa Yesaya tidak marah, kemudian Yesaya juga tidak mogok. Tidak apa? Mogok itu apa teman-teman? Tidak mutung, tidak menyerah. Iya. Kemudian apalagi ya? Ke teman-teman sukanya kalau diajak teman-teman kemudian diingatkan kan nanti jadi marah, mutung, nggak jadi. Wah, Yesaya tidak seperti itu. Bahkan Yesaya tidak membalas. Itu teman-teman yang sangat sulit untuk kita semua. Karena kita kadang-kadang kepinginnya kalau ada teman yang mengejek, kita kepinginnya mengejek genti. Kalau ada teman-teman yang mukul, kita maunya juga mau pukul. Tapi Yesaya tidak melakukan itu teman-teman. Oke, nah kemudian itu semua Yesaya lakukan karena Yesaya sudah punya keyakinan bahwa pasti Tuhan akan menolong. Begitu teman-teman. Maka teman-teman juga sedikit demi sedikit mencontoh seperti yang Yesaya lakukan. Ya, kita akan tetap terus melakukan perintah Tuhan meskipun mendapat halangan, bahkan diejek, dihina. Kenapa harus melakukan perintah Tuhan teman-teman? Ya, karena itu tadi, percaya bahwa kita melaksanakan perintah Tuhan dan kita percaya pasti Tuhan akan menolong kita semua. Oke teman-teman? Ya, sekarang cerita yang lain teman-teman. Contohnya, umpamanya teman-teman sekarang masih belajar dari rumah, tidak ketemu gurunya, tidak juga ketemu teman-teman di rumah. Kadang-kadang ada yang sendirian, nggak ada mama, nggak ada papa karena mama papa bekerja. Kakaknya juga sama-sama sekolah, jadi semua di depan HP, di depan laptop belajar. Kemudian kadang-kadang mungkin ada yang mengalami kesulitan ketika mengerjakan. Kemudian apa yang teman-teman lakukan? Padahal di sini loh nggak ada siapa-siapa. Waktunya harus segera mengumpulkan. Teman-teman tidak perlu takut. Mungkin laptopnya ditutup dulu. Tengok waktunya kapan harus menjawab, kapan harus selesai mengerjakan. Tutup dulu, teman-teman bisa cari buku. Oh, kemudian ingat. Wah, ingat. Di buku ini loh, LKS yang ini, di bacaan yang ini, ada pertanyaan itu. Teman-teman berusaha mencari. Dibaca pelan-pelan, oh, ketemu. Nah, teman-teman itu namanya Tuhan menolong melalui buku-buku. Nah, Tuhan juga menolong dengan akal, pikiran kita, ingatan kita. Wah, tadi ingat di buku ini ada pelajarannya yang sama dengan pertanyaan ini. Wah, ternyata ketemu. Terima kasih Tuhan, sudah menemukan jawabannya. Kemudian disiapkan di dekat laptop lagi, buka lagi, jawab. Nah, itulah kadang-kadang pertolongan Tuhan itu datang tidak semata-mata Tuhan datang ke kita, mendekat, terus dibisiki ini loh jawabannya. Tidak, tapi dengan cara lain, dengan cara apapun, Tuhan akan menolong kita semua. Itu satu. Ada lagi loh contoh lain supaya lebih jelas teman-teman. Lagi satu lagi ya, tolong bertahan dulu, duduknya disiapkan lagi, tahan dulu sebentar saja. Satu lagi, ada cerita begini. Siapa ya kira-kira, teman-teman sendiri, coba nggak usah disebut namanya, teman-teman. Ketika mama, papa atau ibu atau keluarga di rumah ada yang sakit, kemudian di rumah ini sudah waktunya makan, mama belum masak, aduh gimana caranya? Kemudian karena mama repot nggak bisa masak,
minta tolong, ayo dek tolong belikan sayur, ini uangnya, dibawa ya, masukin saku biar nggak jatuh. Kemudian kamu naik sepeda karena agak jauh di tempat warung yang sebelah, agak jauh, harus naik sepeda. Oh iya mah, tak bantu ya beli sayur. Iya, hati-hati nak. Kemudian naik sepeda beli sayur. Gimana Pak kalau naik sepeda? Oh, ngok gitu. Oh enggak, ser gitu ya naik sepeda. Terus jalannya kencang. Tiba-tiba ternyata ada anjing di jalan. Nah, karena teman-teman naik sepeda, anjingnya jalan-jalan tuh sama, ternyata jalannya mau lurus gitu. Anjingnya ngejar teman-teman. Wah, kira-kira teman-teman takut nggak? Anjingnya ngejar sambil menggonggong terus, ikut terus. Teman-teman ketakutan. Nah, baru setengah loh, belum sampai warung untuk beli sayur. Ternyata, wah, ada bapak-bapak yang tahu baru di depan rumahnya. Wah, kenapa itu? Ada anak kok dikejar-kejar anjing. Kemudian bapak-bapak itu keluar ke jalan, kemudian dicegat anjingnya. Kemudian anjingnya diusir. Kemudian ditanya, nak kamu mau kemana? Iya Pak, aku mau beli sayur di warung itu loh, dekat. Masih sebentar lagi nih. Terima kasih ya Pak, anjingnya sudah diusir, sudah disuruh pergi. Jadi saya nggak takut lagi. Saya mau melanjutkan beli sayur. Terima kasih ya Pak, dadah. Kemudian beli sayur. Ya, sudah nggak dikejar-kejar anjing, sudah nggak takut lagi. Beli sayur, selesai. Sampai rumah, ini loh Mas, sayurnya sudah tak belikan. Tadi itu di jalan aku tuh ada anjing ngejar-ngejar loh, tapi ada bapak-bapak yang menghalau anjingnya, diusir, kemudian bisa naik sepeda lagi beli sayur. Nah itu teman-teman, kira-kira yang menolong siapa teman-teman? Tuhan melalui bapak yang melihat, kemudian menghalau, mengusir anjing itu, kemudian disuruh pergi. Nah sama, itu juga pertolongan Tuhan datang melalui bapak yang melihat anak-anak baru dikejar anjing. Itu teman-teman, pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa yang kadang-kadang kita tidak merasakan. Oke, teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi di sekolah minggu yang akan datang. Semoga teman-teman sukacita pagi ini mendengar firman Tuhan dan mendengarkan cerita saat ini, pagi ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk meneladani cerita Yesaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, gimana adik-adik di rumah? Pasti sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Jangan lupa untuk selalu melakukan firman Tuhan. Iya Bunda. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pagi ini, kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti sekolah minggu ini. Kiranya kami bisa menjadi anak Tuhan yang hebat. Sertai dan jagai kami Tuhan, supaya kami sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pagi ini, kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Lagunya apa Bunda? Lagunya Tiap Langkahku. Musik.